Kembali lagi sama gue Rika. Mungkin gue akan ngupload beberapa video yang agak berbeda dari video-video gue sebelumnya. Video-video misteri ini gak semuanya menyeramkan kok. Kadang kita tuh ada cerita yang bisa kita petik, kita ambil hikmahnya. Apa yang bisa kita ambil, kita simpan, kita pelajari. Siapa tahu bermanfaat kan? Sebelum gue mulai dari cerita pertama misteri kali ini, aku boleh minta like, comment, dan subscribe dulu gak? Biar gue makin semangat, biar Rika makin semangat bikin cerita yang bisa nemenin malam-malam kalian, siang hari yang membosankan, atau hari-hari yang gabut. Boleh aja ngeklik video gue. Gue akan langsung masuk ke ceritanya. Go! Ini adalah cerita tentang keluarga. Satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada 2 anaknya. Keluarga ini tuh bisa dikatakan adalah keluarga yang baik. Terlihat dari luar, dari mata-mata tetangga. Bisa kelihatan banget nih, makmur, sejahtera, yang istrinya tidak pernah ada tunggakan hutang di warung, anaknya di sekolah gak pernah telat bayar SPP, buku-buku sekolahnya, gak ada orang-orang yang datang ke rumah buat nagih hutang. Di halamannya terparkir roda 4 motornya ada 2. Kalau dilihat tuh kayak sejahtera, makmur banget ya. Tetangga-tetangga yang lihat aja juga iri. Ya wajar sih. Kalau orang tuanya yang laki-laki itu bekerja sebagai kayak salah satu kepala di koperasi simpan pinjam, tahu kan? Istrinya bekerja sebagai bendahara di suatu sekolah menengah pertama. Anak pertamanya lagi kuliah, seorang perempuan di universitas terkemuka di kotanya. Udah semester 11 sih, menjalani semester 12 deh. Tapi kok belum lulus, belum ada tanda-tanda mau garap skripsi juga. Banyak sih penghargaan yang dia dapat dari anaknya itu. Dan anaknya itu juga lagi sambil kerja di salah satu bank swasta. Menjadi orang yang penting juga di bank itu. Sambil kuliah, sambil kerja. Mandiri banget kan kelihatannya. Terus anaknya yang nomor 2, yang terakhir nih si bontot. Dia kelas 3 SMA nih. Udah ada rencana mau daftar kuliah. Kayaknya sih mau ngikutin jejak kakaknya, ngambil universitas yang sama. Anak kedua ini adalah anak yang berprestasi. Bener-bener kedua anak mereka ini anak yang sangat baik di mata keluarga, sanak saudara, dan juga tetangga. Keluarga yang sejahtera banget deh, komplit gitu, ekonominya, pendidikannya, semuanya tuh kayak sempurna deh hidup mereka, satu keluarga ini. Tapi dibalik itu semua, sebenarnya keluarga ini nih ada hal yang sebenarnya gak banyak orang tahu. Karena ketika ada masalah, keluarga ini langsung nutupin. Kayak kasus si bontot ini kan, dia itu anak cowok. Dia tuh pernah menghamili temen sekelasnya. Dan itu tuh ditutupi oleh orang tuanya. Mereka kasih duit, ceweknya pindah, dan anaknya pun juga dipindah sekolah. Gimana ceritanya tuh, pokoknya kasus sudah selesaikan secara kekeluargaan. Dan setelah dia pindah sekolah, si anak cowok ini lagi-lagi berbuat ulah. Dia mencabuli teman sekelasnya, cewek. Iya,
dan kembali ditutupi oleh orang tuanya. Disuap, tidak ada saksi, dibungkam semuanya. Pokoknya kalau ada orang tahu saat itu tuh kayak disumpelin uang aja. Yang penting kasusnya nggak boleh kesebar kayak gitu. Harus bersih deh tuh nama keluarganya. Terus si kakaknya yang perempuan yang lagi kuliah dan kerja di bank ini, dia itu seneng banget sama cowok-cowok yang sudah beristri. Dia nggak bisa dibilang ayam kampus sih, ayam kampus itu kan yang jual diri. Tapi dia ini kayak ketika dia tahu tuh cowok udah punya istri, dia tuh kayak greget banget pengen deketin. Kasus dia itu udah banyak, orang tuanya tuh udah nutupin dari sejak kakaknya itu SMP sampai kuliah sekarang. Orang tuanya itu udah pusing mikirin anak-anaknya ini. Yang adik mencabuli teman sekelas, ngehamilin. Yang kakak jadi simpenan suami orang. Macarin guru-guru dan dosen-dosen. Bener-bener deh, tuh anaknya tuh kenapa sih bisa kayak gitu? Itu tuh dari orang tuanya gak ngajarin dan ngedidik dengan benar gitu ya. Tapi bukannya kalau anak-anak itu ketika dia sudah dewasa, dia akan bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu tuh kayak alami aja dia berkembang di lingkungannya, dia menjadi baik atau menjadi buruk. Tidak tergantung sama didikan orang tuanya lagi. Kalau itu benar diambil, kalau salah ya enggak kan. Kecuali dia memang terbiasa dari lingkungannya kayak gitu. Kayak orang tuanya adalah orang yang suka cabul dan anaknya jadi orang yang cabul juga, ya tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau dilihat dari background orang tuanya, nggak ada tuh yang kayak gitu. Ibunya baik-baik aja, nggak pernah suka yang aneh-aneh deh sama laki orang. Bapaknya juga baik-baik aja, nggak ada menghamili perempuan lain selain istrinya sendiri kan. Jadi apa dong yang bikin anaknya seperti itu? Apa karena pergaulan? Ya mungkin. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, sebenarnya itu tuh bisa loh kita ambil patokan dari satu hal kenapa itu bisa terjadi pada anak-anaknya. Rezeki, sumber uang yang dihasilkan oleh orang tuanya, yang diberikan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu tuh rezeki buat anak-anaknya dari hasil yang gak benar. Makanya anak-anaknya deh kayak gitu. Kalian pernah dengar atau kayaknya sering deh, kenapa anak-anak pejabat itu tuh kayak semena-mena berkelakuan yang gak baik, gak benar. Terus pejabatnya juga sering korupsi. Itu tuh sebenarnya karena istrinya yang minta, bukan karena keinginan pejabatnya sendiri. Itu tuh relate aja. Karena apa? Dia sebagai pejabat mungkin ya dia korupsi. Terus uangnya dia itu kan panas ya, uang haram lah katakan. Terus dia kasih ke anak istrinya. Anak istrinya yang konsumsi duit haram itu, ya jangan salahin anak istrinya kalau berkelakuan gak baik, karena sumber rezekinya itu dari duit yang gak bener. Makanya kelakuan istri dan anak mereka tuh juga gak bener. Mungkin ini gak bisa diambil patokan benar apa enggaknya, cuman ini relate gak sih? Coba kalian pikirin. Ini salah satu misteri yang kayaknya gak bisa dibikin penelitian deh, tapi kita bisa mikirin baik-baik. Kejadian tersebut itu tuh beneran ada. Bapaknya itu kan koperasi simpan pinjam. Tahu gak koperasi yang dilakukan oleh bapaknya itu kayak gimana? Kayak misalkan orang minjam uang 500.000 dan bayarnya 550
50.000. Ada bunganya, apalagi kalau misalkan bayarannya itu telat. Makin gede bunganya, kayak persenannya, ini makin gede nih, telat bayarnya 10%, 20% ya, kayak gitu deh. Dan ibunya itu, dia kan jadi bendahara di sekolah ya. Kalau duit dari sekolah itu kayak berlebih, itu tuh dia tilep, dia ambil duitnya, dia bagi-bagi sama temen-temennya, dia bawa pulang, dia kasih tuh ke anak-anaknya. Karena dia yang ngatur keuangan sekolah, biasanya kayak baju-baju sekolah itu dananya udah ngepas, terus dia potong ya buat dia lagi uangnya, karena dia punya akses untuk hal itu. Ada akses, ada kesempatan, menggiurkan ya, kenapa nggak dipakai kan? Uangnya enak lagi, bisa buat nambah-nambah beras di dapur ya kan, lumayan kan, nggak makan gaji bulan ini. Itu salah satu hal yang mungkin nggak terfikirkan oleh orang tua di luar sana. Apa yang kamu kasih ke anak kamu itu juga akan menjadi darah daging dari anak kamu. Jadi kalau kamu memberikan anakmu, istrimu, keluargamu uang-uang yang haram, bersumber dari uang yang panas, maka jangan salahkan keluargamu, anakmu, istrimu jika mereka berkelakuan buruk, berkelakuan tidak baik dan tidak benar. Salahkan dirimu yang salah mencari rezeki untuk mereka. Gue Rika, bye-bye.